Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Pangripta. It's all about Sri Martani. Hari ini tanggal 12 Agustus 2022, hari Jumat tepatnya, kita berada di Pedukuhan Wonorejo Kidul. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara pembuatan pupuk untuk tanaman, baik tanaman hortikultura maupun tanaman yang lain. Bahkan bisa digunakan juga untuk media bonsai. Nah, kawan-kawan sekalian, para pemirsa, sebelum kita mengikuti bagaimana pelatihannya berjalan, bagaimana caranya kita membuat pupuk yang baik dan benar, bahkan dalam waktu yang singkat. Nah, jangan lupa teman-teman silakan di-subscribe channel Pangripta, dan juga mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar lainnya nanti bisa ditulis di kolom komentar, dan silakan dibagikan juga ke teman-teman yang lain. Mungkin siaran hari ini atau rekaman hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita simak selengkapnya di channel Pangripta. It's all about Sri Martani. Di kapurmil itu kita ngambil unsur kalsiumnya. Nah, kemudian ada garam grosok, kita ngambil magnesium, natriumnya, sama untuk pemecah logam berat. Gitu. Nah, ada satu lagi nyuwun sewu, Mbah. Nah, itu yang paling sakti. Nah, ini remennya. Oke, remennya. Terus karena ibu-ibu mau pakai sampah organik, nanti sampah organiknya menyusul ya. Sekarang kita praktekin dulu. Siap, Mas? Siap, Pak Dukun udah letong lho iki lho. Hah? Oke, yo, berarti sing praktek wong telu ya. Sing nom-nom toh. Siro lu, ya. Oh iya kan kita di siji. Ini skala contoh dulu. Nanti kalau masalah takar gampang. Nah, airnya. Air. Nah, ini air secukup loh. Wah. Nah, ini konsentrasinya 1 liter untuk 100 liter air. Nah, ini langsung juga nggak masalah, sedikit aja cukup. Kalau jenengan belum tahu, terus ini sudah tahu manfaatnya banyak, Jo nggak mau kan kebangetan. Karena saya aja yang nyuwun sewu lebih bagus dari jenengan. Iya kan? Saya itu lebih bagus, lebih muda, ya toh? Lebih resik. Mau loh kayak gini loh. Loh, kemarin kan udah tak jelasin antara letong sama nasi goreng. Iya toh? Iya. Lebih resik ini skala merasakan ngambun iki nek ciume wis ora mambu iki gendal ta. Wis rata. kena nggon rambut iki lho. Ini Pak Jarwo yang enggak kok ngono kira wis dicek. Lah nek nggo cetok iki mau. enggak apa-apa. Aku ngene kok. Lah ya kena. Aduh. Itu ora, Pak. Anu teran dimbu teran nomor ngambut teran padha teran. Teran. Ngambut teran. Demake irunge. Tahu enggak? Tahu apa? Bau letong. Anu ayo urung. Ini loh diambil lagi enggak ini? Sama yang tadi? Lah dulet-dulet sih. Sama yang tadi? Ya bau yang tadi sih. Sudah dikasih itu. Bau yang Padahal tadi. saya ngadu-ngadunya 5 menit ya paling ya. Nah, sekarang sekamnya seberapa? Ini, Pak. Bandingannya 1:1 sama letongnya. Pagi. 1:1.
Berarti nek sak Cukup. bagor lek tahu sak bagor wis sak bagor. Oke. Nah, kalau ini udah batu bata. Ini kapurnya dulu. Bandingannya, Pak. Dikit aja. Nah, itu 2 kali lipatnya garam tadi. Nah, batu bata. 1:1 juga. Cinta KM karo lewat anu niku. Undang KKN apa undang Mas Dimas? Undang Mas Dimas. Kakeknya undang udah. Tapi sudah pamit ya. Sing sayur daerah ya. Dari atas apa? Berpisah. Bali 100. Ada mulai yang Papua ya, Mbak. Anu ya. Nah, tanah. Iki iso Berapa, Pak? nek digono Sama. apa berarti kita ra gampang rubuh berarti. Lah kuat. Nggih. Ya toh? Kuat lah tempatnya mergane nganggo semen kuwi lho sing botol ya. Ini udah kecampur rata. Yang tadi jenengan bilang telek jiji mana? Ya udah bagus sekarang. Ini udah jadi kompos semua. Ini kalau disakin 5 kilo jenengan bawa ke Jogja, payu selawe. Nggih. Ini namanya media tanam komplit. Saya bikin pupuk ada 1 hari, ada 1 jam. Enggak, belum. Ini udah jadi. Wah, lah mau menjijikan era jijik ya. Loh niki pun dados duit, Pak. Oh, dadi duit ya. Mau Jumat, mau. Heeh. Jumat letong semuanya loh. Nah, terus kalau pindah bibit itu seperti ini. Kan mbahku dadi ngusape rong taun luwe aku ki. Ini kan udah dicampur remen ya. Dicampur remen anget banget. Panas kalau Kepanasan tadi. Kepepe. Nah, Bu, Bapak, kalau bikin kompos itu harus jadi seperti ini. Jangan terlalu basah. Karena pasti mati nanti tanamannya. Nggak ada rongga udara. Itu. Jadi bikinnya harus seperti ini. Jangan bikin kompos. Ini namanya kompos jadi ya. Kompos jadi. Nah, itu. Terus kalau jenengan mau mindahin bibit, itu caranya dari jenengan beli itu kayak gini, dibuka, itu dicelupin semuanya. Tapi airnya dikasih remen dulu. Terus kasih ini. Nah, ini kalau jenengan tahu toh, kalau tumbuhan terong kalau dikasih kotoran sapi baru mati toh. Kita lihat nanti 10 menit apa 20 menit sambil nanti Pak Duku sama Mas KKN sama KWT praktek. Ayo coba ya, coba anak di bawah. Lebih enak sih di sini. Sepiro? Dicacah Di sini semua lo banyak loh. Ya tuh semua. dicacah Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan. Ini jangan ditiru. Ya, saya mau praktek. Kalau jenengan ada orang yang jual seperti ini ya, jualan produk misalnya, ini organik, ini apalah bla bla segala macam. Jenengan tanya aja simpelnya. Oke, kalau memang itu full organik, bisa mempercap seperti ini. Si produknya mereka itu bisa diminum enggak? Si Mas. Oh iya, ora tampane buri. Ini bisa tak minum. 5 menit 10 menit panggil ambulan ya. Kayak sulapan kan lho. yang di ember tadi kutek-kutek letong juga bisa. nyulap kuwi berarti Gitu. nyulap kuwi nyulap dilat ya langsung nyulap. Ini kan buatnya di letong tadi toh. Saya cuci di sini. Tak jilat ini ya. Wah, seger. Enak ya loh.
Mas Dimas, ini kan tadi kita sudah pelatihan soal pupuk organik atau pupuk kompos lah, yang mudah kita sebut biasa seperti itu. Nah, menurut jenengan efektivitas ketika kita melatih warga masyarakat terkait dengan pupuk ini, terkait dengan ketergantungan terhadap pupuk kimia itu bagaimana? Ya, karena sebenarnya saya sedikit sedih dan senang juga Ya. ketika ada kebijakan pemerintah itu mengurangi subsidi pupuk, memaksa petani untuk tidak memakai pupuk kimia. Betul. Sebenarnya sedihnya itu ketika mereka kekurangan itu, karena mereka masih mau bercocok tanam. Ya, oke. Pupuk langka, mahal, sedihnya di situ. Ya. Senangnya adalah ya mereka harus dipaksakan untuk seperti itu. Artinya untuk berpindah dari pupuk kimia kembali ke organik. Organik, betul. Karena tanah kita kan sedang sakit. Betul. Seperti itu. Jadi menurut saya seberapa efektif, sangat efektif ketika mereka didesak dengan keadaan seperti ini. Iya. Gitu. Ya. Oke. Nah, sepengalaman jenengan kaitannya dengan pupuk yang jenengan tadi latih itu, efektivitas untuk produktivitas tanaman itu bagaimana? Nah, kalau untuk hasil produktivitas pasti meningkat. Karena ketika kita ngomong sifat tanaman itu kan hanya berubah bentuk. Betul. Dari tanah dirubah menjadi buah. Ya, boleh itu dikatakan buah, gabah, terserah. Ya. Nah, ketika makanan mereka itu berlebih, mereka akan menghasilkan itu. Nah, ngomong produktivitas meningkat sudah jelas. Karena apa? Kita mengganti unsur-unsur tanah yang selama ini petani ambil tapi tidak pernah dikembalikan. Kan gitu. Jadi ini adalah bagaimana caranya memaksa petani untuk mengembalikan unsur-unsur tanah tersebut. Seperti itu. Nah, cara untuk memaksa petani mengembalikan unsur tanah dari bahan-bahan organik itu bagaimana? Karena kita kan selama ini kan susah toh. Bahwa petani itu kan lebih sesuka memilih pupuk kimia pabrikan agar kelihatan hijau, kelihatan tegak dan lain sebagainya. Sementara ketika kita semakin banyak menggunakan pupuk kimia, otomatis itu juga akan semakin menghilangkan unsur hara di tanah. Betul. Nah, tips-tipsnya ya kan, tips-tipsnya untuk petani kita jelaskan secara alamiahnya. Ya. Ketika petani-petani ini tidak mengganti unsur tanah, sudah otomatis produktivitas tidak akan meningkat. Ya. Percuma mau nanam apa aja, mau pakai pupuk daun, pupuk buah, di booster seperti apa, kalau memang dari pupuk dasar atau tanahnya itu tidak diganti, dia tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Betul, sepakat. Itu pertama, ya kan. Jadi ketika petani diinformasikan seperti itu kan mereka pasti mikir. Betul. Itu yang pertama. Kemudian ketika sudah mendapatkan informasi seperti itu, kita harus menyajikan solusi dong. Ya kan, dengan solusi yang mungkin tadi saya jabarkan itu bisa sangat solutif untuk petani. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, peran dari pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, itu sangat menentukan. Betul. Baik dari program ataupun bantuan dari swasta. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita memakai sebuah psikologi yang menghubungkan dengan religi. Karena apa yang kita ambil itu harus kita kembalikan. Betul. Nah, dan itu sudah tertera. Mau kita ngomong agama Islam, ada bulwatun minal iman. Ada ngomong memakmurkan bumi Allah. Betul. Kemudian di agama lain juga, di Buddha misalkan, kita harus laras dengan alam kan gitu. Kemudian di Kristen atau di Kristiani itu ada yang namanya ajaran Kristus, kasih, ya kan. Ketika bumi ini lagi sakit, kita harus mengasihi dong, kan seperti itu. Itu sebuah psikologi psikologinya kalau lewat religius itu yang biasa saya sampaikan. Nah, kemudian yang paling jelas, yang nyata adalah ketika kita manusia, nggak hanya petani, kita ngomong semua makanan yang kita makan itu masih ditanam di bumi. Jadi ketika kita masih menggunakan tanah,
ya kan, makan dari hasil tanah, kemudian kita masih hidup di atas bumi kan, ya kan, kita kan nggak terbang nih, betul, kan gitu, kita masih di atas bumi, ya kan, kita hidup, kita bahagia, kita punya anak, kita semuanya, itu masih melakukan aktivitas di atas bumi, ya kan, itu yang kemudian ketika kita nanti mati, ya kan, kalau oke lah, di kepercayaan lain itu dibakar, ya kan, atau dilarung ke laut, oke. Tapi kalau yang masih matinya mau dikubur di dalam bumi, mau cari alasan apa lagi atau pembenaran apa lagi kalau kita nggak mau nguri-nguri bumi. Seperti itu. Nah, sekarang ajakan untuk teman-teman petani agar mau kembali ke pupuk organik atau paling tidak mengurangi penggunaan pupuk kimia untuk kembali ke pupuk organik. Kalau saya mengajaknya gini, teman-teman petani, memang sekarang sedang kondisinya memprihatinkan. Jadi mau kapan lagi teman-teman petani atau saudara-saudara petani memakai kebiasaan lama. Jadi ayo kita sama-sama merubah pola pikir, ya kan. Sekarang sudah ada solusi kok, membuat pupuk kompos itu tidak perlu 21 hari atau 30 hari. Kita sudah praktekkan, kita membuat pupuk kompos cuma dalam waktu 1 jam. Nah, jadi ini merupakan solusi. Solusi itu kan mudah, murah, dan cepat. Betul. Jadi apa yang ditunggu teman-teman petani? Gitu. Nah, kawan-kawan, kalau mau belajar lebih banyak soal bagaimana cara membuat pupuk cepat 1 jam, silakan main ke rumah komposnya di Wanujo Kidul. Sangat representatif. Jenengan mau pelatihan apa aja bisa, praktek juga bisa. Terima kasih. Ini Mas Dimas dari TRB. Apa mau kepanjangannya lali aku. TRB itu macam-macam ya. Trah Budak bisa gitu. Trah Budak Jogja gitu. Trah Budak Jogja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap stay tune di channel Pangripta. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.